Hai, selamat datang kembali ke Bitwise, pembelajaran kripto yang senang paham. Pernahkah Anda mendengar berita kripto tentang CBDC, Yuan Digital, ECNY, DCEP? Anda mungkin menggaruk kepala dan bertanya-tanya, sedikit bingung? Jangan bimbang, Anda datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita akan membahas semua ini untuk mudah difahami. Kami akan memulai dengan kursus kilat tentang CBDC, kemudian kami akan fokus pada topik hari ini, Yuan Digital China atau juga dikenal sebagai ECNY. Apa perbedaannya dibandingkan dengan mata uang kripto? Adakah itu benar-benar penting? Adakah Anda perlukannya? Jadi apa itu CBDC? Singkatan untuk mata uang digital bank pusat adalah bentuk uang digital yang dikeluarkan oleh bank negara dengan sama nilai mata uang fiat negara masing-masing. Mata uang sah terpusat yang dikeluarkan dan diatur oleh bank negara sentral. Tidak ada uang kertas atau shilling fisikal seperti yang ada dalam dompet Anda. Hanya angka dan digit di akun bank Anda yang ada dalam PON atau akun online Anda. Apa yang kita sebut adalah masyarakat tanpa uang tunai. Ini mungkin terdengar di masa depan yang jauh, tetapi mungkin akan datang lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Anda mungkin bertanya-tanya, apa cerita dengan CBDC dibandingkan dengan sistem mata uang fiat kita? Yang pertama adalah sepenuhnya digital di komputer terpusat daripada mencetak uang kertas fisikal. Mencetak uang fisikal seperti uang kertas dan shilling memakan anggaran kos operasi Amerika Serikat lebih dari 1.000 juta hanya pada tahun 2021, tetapi ingat masih ada lagi kos pencetakan tahunan, pengangkutan, penyimpanan dan pembaharuan biaya mata uang lama di setiap tahap sistem keuangan, di bank swasta dan asing. CBDC makan sangat banyak kos dan juga biaya di area lain seperti keselamatan, mesin ATM, dan seluruh rantaian bekalan. Dengan kekuatan tiada tanding dari pemerintah Amerika dan keunggulan dolar Amerika sebagai mata uang simpanan utama dunia, selama dunia terus bertransaksi dalam mata uangnya, dunia tidak ada pilihan selain bermain dengan peraturannya. Meskipun itu pasti tidak akan pernah terjadi, perbendaharaan Amerika secara teori dapat membuat Bank China yang dikelola negara menutup akun Bank China sesiapapun, tetapi hak istimewa tinggi yang dimiliki oleh Amerika tidak perlu bertahan selamanya jika dunia bersama memilih renminbi sebagai gantinya. China akan memiliki kekuatan ini dan semakin banyak yang bimbang tentang apa yang mungkin terjadi. Fokus kami hari ini adalah CBDC versi China bernama DCEP, singkatan pembayaran mata uang digital juga dikenali ECNY, menjadi negara besar pertama yang melancarkan mata uang digital yang kemajuannya setidaknya beberapa tahun di depan Amerika. Percobaan ECNY sudah dilancarkan di Beijing dan Olimpik musim dingin 2022 baru-baru ini. Dapatkah ini menjadi tanya awal keakhiran dolar Amerika dan dengan itu kemampuannya untuk secara keuangan mengasingkan atau kenakan sekatan kepada siapapun atau negara manapun yang diinginkannya? Kami akan mengetahui lebih banyak tentang dolar Amerika sebagai mata uang simpanan terbesar dunia. Dolar Amerika telah melihat bahagian yang adil dari saingan terakhir euro, tetapi bahkan pada saat-saat yang paling lemah masih memiliki banyak ruang untuk tumbang. Hari ini pada tahun 2021 itu terdiri dari sekitar 60% dari simpanan mata uang global, angka yang dibuat hanya lebih mengesankan jika dibandingkan dengan pesaing terdekatnya. Mata uang paling populer berikutnya adalah euro dengan hanya 20%. Di mana renminbi Cina turun di sini sekitar 2% jika Anda dapat melihatnya di bawah, meskipun fakta bahwa ekonominya membentuk sekitar 1/6 dari GDP dunia. Dari pandangan jauh, namun dan hal-hal menjadi sedikit lebih rumit, beberapa menafsirkan graf ini sebagai membuktikan dolar Amerika akan bertahan lama lagi. Faktanya, lebih tinggi sekarang dalam 40 tahun.
Yang lain melihat pasar yang matang untuk gangguan trennya namun lambat jelas ke bawah mereka akan berpendapat dan selain itu cadangan mata uang sangat banyak, pemenangnya mengambil semua. 2% mungkin kedengarannya tidak banyak tetapi sebenarnya menempatkan renminbi di tempat kelima kesan dari jaringan jika dunia berubah pikiran pada dolar. Pergeseran itu dapat terjadi dengan cepat dengan pemenang baru mengambil posisi dominan seperti dolar Amerika hari ini yang membawa kami bincang yuan digital seterusnya. Sistem pembayaran elektronik mata uang digital idealnya adalah untuk membuat versi digital uang tunai satu ke satu dengan ciri-ciri yang sama. Seperti uang tunai, misalnya, Anda mungkin tidak memerlukan akun bank dan itu akan memiliki status sah yang sama. Anda dapat deposit uang ke bank atau ATM Anda dan mengirim uang ke orang lain secara langsung tanpa kos. Jika ini terdengar revolusi, Anda pasti belum pernah menjejakkan kaki di Cina. Sementara beberapa ciri-ciri terbaru di sebahagian besar negara Cina, jauh lebih maju dalam hal pembayaran mudah alih. Membayar semuanya dengan pon Anda jauh lebih senang daripada uang tunai atau kad kredit. Sayangnya China tidak menggunakan kedua-duanya. Setidak-tidaknya 85% orang dewasa dapat akses internet menggunakan pembayaran mudah alih untuk segala mulai dari bahan runcit dan petrol hingga membayar tiket parkir. Anda tidak akan pergi 10 langkah tanpa melihat salah satu dari tanda-tanda ini juga tidak digital selesai masalah fragmentasi 94% menggunakan WeChat atau Alipay. Sebenarnya, hanyalah memperkenalkan satu app lagi. Sekarang, Anda mungkin menganggap mata uang digital berarti kripto tetapi mata uang digital bank sentral sama sekali bukan mata uang kripto, juga bukan blockchain. Mereka juga tidak terdesentralisasi atau tanpa izin dengan kata lain hampir setiap batasan uang tunai fiat juga sama untuk uang digital. Yuan digital adalah langsung terbalik dari mata uang kripto yang terakhir menjanjikan masa depan yang bebas dari intervensi pemerintah dunia di mana tidak ada yang dapat disekat dari sistem keuangan yang benar-benar anonim. Adakah Anda melihat hal-hal itu sebagai ciri-ciri atau bak penemuan China adalah kebalikannya? Bank sentral mengawal siapa yang menyertai dalam pencetakan uang kertas dan segala sesuatu di antaranya. Ada yang buat tuntutan akan membolehkan kiriman uang lebih cepat daripada transfer bank tetapi sebahagian besar dompet mudah alih sudah segera. Ada tuntutan juga memungkinkan polisi keuangan baru dan seperti membolehkan cek rangsangan yang tidak terpakai tamat tempo setelah krisis berakhir, tetapi para ahli telah dengan tepat menunjukkan bahwa ini sudah mungkin. Jadi apa sebenarnya yang khas atau unik? Ada satu pihak untuk siapa ini akan benar-benar revolusi. Pemerintah sementara itu dapat dan sudah boleh minta data dari bank dan platform pembayaran. Informasi ini mungkin tertangguh dan pergerakan uang tunai tidak dapat dikesan. Ketika pembayaran dilakukan langsung ke dan dari bank sentral akan memiliki kawalan waktu semasa ke dalam setiap transaksi di negara itu. Tidak ada yang akan lenyap dari radar termasuk perjudian, pencucian uang dan segala bentuk kegiatan haram yang lain. Jika dan ketika uang fisikal hilang, tidak akan ada tempat bagi rasuah politik atau penghindar cukai untuk bersembunyi. Akhirnya kuasa akan beralih dari syarikat swasta seperti Ant dan Tencent ke pemerintah. Syarikat dapat reka aplikasi dan antar muka yang berinteraksi dengan warga, tetapi sebenarnya akan berada di tangan pemerintah daripada satu dajat dihapus. Ini tidak unik, setiap pemerintah menginginkan kawalan yang lebih ketat atas ekonominya. Tetapi bagi Cina, masalah ini menjadi sangat mendesak, tidak boleh terlambat jika hal itu berarti kawalan syarikat swasta atau lebih buruk lagi, syarikat swasta asing. Namun bagi pengguna, ternampak seolah-olah China mencipta PayPal atau Apple Pay, hanya satu aplikasi lagi untuk digunakan tanpa kebaikan yang nyata. Soalnya bukan adopsi jika perlu pemerintah hanya akan memaksakannya kepada rakyat, cabaran sebenarnya adalah adopsi antar bangsa.
Mengganti yuan dengan yuan digital begitu mudah tetapi tidak revolusi. Mengganti dolar Amerika dengan yuan digital akan menjadi revolusi tetapi jauh lebih sukar. Alasan negara-negara memilih dolar Amerika bukan karena keunggulan teknikalnya. Sebahagian besar transaksi keuangan sudah digital, hanya 1 dan 0 yang berpindah dari satu akun ke akun yang lain. Tidak, dunia memilih dolar Amerika karena kestabilan, kecairan, dan transparansinya, 3 hal yang sama sekali tidak ditangani oleh mata uang digital. Anda akan tahu bahwa Cina serius dalam menginternasionalkan renminbi ketika itu membuat trade-off yang mahal untuk menghilangkan kawalan modal dan membiarkan nilai tukarnya mengambang bebas. Sampai saat itu sumber yang menyatakan berakhirnya dolar Amerika dan ancaman yuan digital adalah yang terbaik. Alasan motivasi dan paling buruk menipu rasa takut. Namun ada penemuan lain yang dapat membantu Cina menghindari sekatan jika berhasil. Itu akan menandai awal era baru hubungan Cina. Perbezaan yang jelas, CBDC akan terpusat, dapat menggunakan atau mungkin tidak menggunakan blockchain dibandingkan dengan mata uang kripto yang terdesentralisasi dan berasaskan blockchain. Sebahagian besar negara dengan sistem keuangan yang sehat pasti berlumba-lumba membangunkan CBDC mereka sendiri, seperti Fed Amerika, Bank Sentral Eropa dan juga Bank Negara Malaysia. Semua negara berdaulat akan ingin mengendalikan mata uang mereka sendiri. CBDC tidak akan menggantikan mata uang kripto. Kedua-duanya dapat saling melengkapi, memiliki permintaan dan penggunaan sendiri dalam sistem keuangan dunia di masa depan. Kami harap Anda menikmati pembelajaran hari ini. Ingat untuk berlangganan, suka, dan kongsi. Terima kasih.